Kita memuji Tuhan. Pada saatnya kami berkumpul dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataannya, suara nyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan bara tanah domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bila saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataannya, suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan bara anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan bara anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kami berikan kepada-Mu. Mari sama-sama kita katakan, keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan bara anak domba, pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan bara anak domba, pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan bersama-sama menaikkan satu pujian baru. Saya sangat terberkati oleh pujian ini. Hidupku yang telah ku lewati tak lepas dari kasih-Mu. Nafas hidup yang baru
percaya. Terima kasih, terima kasih. Penyertaanmu sempurna dalamku, tak berlaku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Berkat demi berkat-Mu, Kau sediakan pada waktu-Mu. Semuanya Kau berikan bagi yang percaya. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Ucapan syukur dari hatiku. Ucapan syukur dari hatiku. Terima kasih, kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau berikan, buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu. Kau curahkan bagi setiap kami. Oh, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat mujizat-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami sehat sampai saat ini, kami kuat sampai saat ini, semua karena-Mu Tuhan, semua karena-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan. Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hati. Sambil angkat
Angkat kedua tanganmu, katakan kasih, terima kasih. Penyertaanmu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan. Engkau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Terima kasih, terima kasih. Penyertaanmu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan. Engkau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Ucapan syukur dari hatiku. Ucapan syukur dari hatiku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bersama-sama katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingin
ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun kami harus kehilangan semua apa yang kami miliki, bahkan jiwa kami pun tertekan karena Engkau, kami tetap mengingini-Mu Tuhan. Kami tidak ingin yang lain. Kami ingin perkenanan-Mu. Kami ingin cinta kami hanya kepadamu. Karena itu malam hari ini kami datang membawa hati kami. Ini kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami menginginkan-Mu. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu, demikian juga jiwa kami haus akan Engkau. Biar malam ini kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jiwa kami dipuaskan, batin kami diberi kelegaan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kami tetap memilih-Mu, tinggal di dekat-Mu, mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tetap di dalam ibadah online, saya percaya biar semangat kita tidak memudar, amin. Tetapi semakin hari semakin kita merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apa yang paling Bapak Ibu Saudara harapkan? Apa yang Bapak Ibu Saudara kejar di dalam pengiringanmu kepada Tuhan? Apa yang Bapak Ibu inginkan di dalam pengiringanmu kepada Tuhan? Apa yang Bapak Ibu maui di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Apa fokus kita di dalam mengiring Tuhan? Banyak orang jadi Kristen karena berkat, karena ingin diberkati, karena banyak hamba Tuhan berkata, banyak pendeta berkata bahwa ikut Tuhan itu diberkati. Karena itu tidak jarang orang mengiring Tuhan karena satu alasan, karena berkat. Yang kedua,
Banyak orang mengiring, banyak orang menjadi Kristen, banyak orang mengiring Tuhan karena kebutuhan. Karena kebutuhan yang ada, karena sembako, karena bantuan uang sekolah, orang mengiring Tuhan. Ada orang mengiring Tuhan karena kesembuhan, karena ingin disembuhkan, karena telah disembuhkan, ya udah mau mengiring Tuhan. Atau ada orang mengiring Tuhan karena mujizat. Perlu malam hari ini saya perlu katakan kepada saudara, saudara perlu ketahui bahwa segala yang buruk, segala sakit penyakit, segala kemiskinan, segala malapetaka, bahkan kutuk pun sudah ditanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tanpa kita kejar, tanpa kita minta, tanpa kita harapkan, semuanya itu menjadi bagian kita. Dia Allah, rela menjadi manusia, dia kaya, rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tetapi dia dipukul, supaya bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita. Dia mati di atas kayu salib, dia tanggung segala kutuk. Karena dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi Tuhan berikan kepada kita kekayaan, Tuhan berikan kepada kita kesehatan yang baik, Tuhan berikan kita jaminan masa depan tanpa kita kejar, tanpa kita harapkan, tanpa kita minta. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-11 dalam terjemahan yang lain. Kalau dalam terjemahan Alkitab kita berkata bahwa Allah memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Tetapi di dalam terjemahan aslinya dikatakan, aku memikir-mikirkan kamu. Kita ini dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, tidak hanya kita yang pikirkan, tetapi ada Tuhan yang memikirkan kita. Jadi saya ingin jelaskan bahwa tanpa kita minta, tanpa kita kejar, tanpa kita maui, semuanya itu Tuhan berikan kepada kita. Lalu apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita cari di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Yang harus kita cari lebih dahulu adalah kerajaan Allah. Inginkan kerajaannya, inginkan Tuhan lebih dari yang lain. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9, saya akan bacakan ayat ini. Dikatakan di dalam ayat ini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya. Jadi apa yang diusahakan, apa yang dikejar? Bagian terakhir dikatakan supaya kami berkenan kepadanya. Firman Tuhan berkata, baik di dalam tubuh ini sebagai manusia maupun di luarnya, ya, dengan kata lain hidup atau mati. Apa yang harus kita kejar? Perkenanan Tuhan. Katakan bersama-sama, perkenanan Tuhan. 1, 2, 3. Perkenanan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar perkenanan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita akan lihat satu ayat. Dikatakan dalam ayat ini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Mengapa Saul disingkirkan? Karena Saul tidak pernah mencari perkenanan Tuhan. Yang dia cari harta, yang dia cari kedudukan. Dia takut kehilangan kedudukannya, karena itu dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh rakyat. Karena dia menginginkan harta, suatu hari Tuhan berkata kepada Saul, Saul suruh Tuhan perang, Saul kamu pergi perang, tumpas habis baik rajanya maupun hartanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia pergi berperang, dia tumpas ternak yang jelek, tapi yang bagus dia selamatkan, dia ambil. Bahkan rajanya yang bernama Agag diselamatkan.
Saul tidak pernah mencari perkenanan Tuhan. Yang dia cari harta, yang dia cari kedudukan, yang dia cari kenyamanan. Karena itu Tuhan menyingkirkan Saul. Tetapi di sini dikatakan Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Kenapa Daud yang dipilih? Apa karena Daud itu seorang yang hebat? Apa Daud itu seorang yang rohani? Apa Daud itu seorang yang lebih baik dari Saul, tidak pernah melakukan kesalahan? Di ayat yang ke-12 dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa Tuhan memilih Daud, mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul? Bukan karena kehebatannya, bukan karena dia seorang yang sangat sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ayat ini berkata, karena Daud berkenan di hati Tuhan. Nah, apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Ada banyak hal ya, tapi malam ini saya ingin kita belajar satu hal saja. Daud memiliki kerinduan untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-69, kita akan lihat bersama-sama. Mazmur pasal 69. Di ayat yang ke-10, Mazmur 69 ayat yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apa arti ayat ini, saudara? Arti ayat ini adalah dalam keadaan apapun Daud tetap menyembah Tuhan. Daud tetap menginginkan Tuhan. Dalam keadaan putus asa, dia tetap menyembah Tuhan. Dalam keadaan menderita, dia tetap menyembah Tuhan. Dalam keadaan yang buruk sekalipun, dia tetap menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita punya hati seperti Daud? Kita selalu memiliki kerinduan kepada Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman saya sangat sedih sekali mendengar cerita teman-teman. Ya, teman-teman ini ada yang pelayanan di gereja besar, kalau saya pelayanan di gereja kecil. Lalu dia cerita apa yang terjadi di masa pandemi ini. Dia bilang sangat memprihatinkan, ada banyak pelayan Tuhan yang tadinya begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, tetapi karena pandemi sudah tidak pernah berkumpul untuk beribadah lewat Zoom saja. Nah, ini membuat kerohanian mereka semakin mundur. Tidak hanya gereja besar yang alami seperti itu. Beberapa waktu yang lalu dalam pemuritan saya bertanya kepada teman-teman pelayanan, bagaimana keadaan kerohanian mereka. Rata-rata keadaan kerohanian mereka menurun. Jangankan penderitaan, jangankan sesuatu yang buruk. Menurut saya corona ini belum seberapa lah, ya. Kita masih bisa beraktivitas, sekalipun ada yang kehilangan pekerjaan, tapi untuk cari duit bukan sesuatu yang sulit. Kalau kita mau gerak aja, saya percaya kita bisa cari duit kok. Nah, dalam kondisi seperti ini saja, begitu banyak orang meninggalkan Tuhan. Jangankan penderitaan, doa yang belum dijawab saja bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Seorang teman dia cerita apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dia bilang dulu ada satu radio namanya ini begitu ya. Ada pembina radio itu yang selalu mendoakan. Jadi ini ya, pendengar boleh telepon untuk minta didoakan. Nah, yang mengasuh rubrik ini orangnya baik sekali. Nah, setiap kali ada misalnya contoh ya, ada orang bilang doakan saya ya Pak, saya kena kanker. Didoakan sungguh-sungguh, saudara, sampai nangis. Lalu teman saya bilang, saya pun ikut berdoa sungguh-sungguh, saya ikut berlutut, saya ikut nangis, gitu ya. Tetapi suatu hari, ketika saya berdoa dan doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, saya sangat kecewa. Bahkan dia katakan, bahkan dulu saya pernah loh, waktu itu saya antar anak saya les. Nah, depannya itu ini ya, radio tempat orang itu siaran. Teman saya bilang, saya sampai bela-belain datang ke sana. Saya kasih bapak itu persembahan. Tetapi pada akhirnya aku kecewa karena doaku tidak didengar oleh Tuhan.
Banyak orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu tidak seperti ini, ya. Kalaupun Tuhan mencukupi segala keperluan kita, kalaupun Dia Allah yang hebat, bukan berarti kita bisa jadikan Tuhan mesin untuk menjawab doa kita, mesin untuk memenuhi apa yang kita mau. Tetapi malam hari ini mari kita belajar seperti Daud. Yang dia inginkan di bumi ini bukan kedudukan. Yang dia inginkan di bumi ini bukan kekayaan. Yang dia inginkan di bumi ini bukan kemenangan. Tetapi dia menginginkan Tuhan. Dia rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Banyak dalam Mazmurnya dia berkata bahwa dia sungguh mencintai Tuhan. Dia selalu mencari kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Apa yang Daud dapatkan? Apa yang tidak pernah dia lihat? Apa yang tidak pernah dia pikirkan? Apa yang tidak pernah ada di dalam hidupnya, hatinya diberikan oleh Tuhan. Mari kita belajar mencari perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang kita harapkan adalah apa yang bisa menyenangkan Tuhan, apa maunya Tuhan kita lakukan. Kita mau buat Tuhan senang, kita mau buat Tuhan berkenan kepada kita. Saya percaya tanpa kita harapkan, tanpa kita cari, Tuhan sudah berikan kepada kita. Satu tokoh yang tidak asing bagi kita, seorang perempuan hina. Dia adalah seorang anak yatim piatu, tetapi pada akhirnya dia menjadi ratu. Siapa dia? Dia adalah Esther. Nah, pada akhirnya Esther menjadi ratu. Kenapa, saudara? Karena dia mendapat perkenanan dari raja. Raja memberikan setengah dari kerajaannya. Ketika raja itu berkenan kepada Esther, raja berkata, kamu mau minta apa? Setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan Esther. Dia menjadi ratu. Dia bisa menolong bangsanya. Dia menjadi pahlawan bagi bangsanya. Ayat yang terakhir kita akan lihat 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa perkenanan Tuhan membuat Tuhan mendengarkan kita. Tuhan mendengar seluruh doa kita. Bahkan tidak hanya mendengar doa kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menolong kita. Karena itu malam hari ini satu hal yang ingin saya sampaikan. Ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Kalau selama ini sebagai orang Kristen, engkau hanya kejar berkat, engkau hanya kejar mujizat, engkau hanya kejar materi, engkau hanya kejar apa yang kau inginkan supaya Tuhan menuruti engkau, itu salah. Kejarlah perkenanan Tuhan, maka tanpa engkau minta pun Tuhan berikan. Dalam hidup ini satu yang saya kejar yaitu perkenanan Tuhan. Saya hidup untuk senangkan hati Tuhan. Berapa belas tahun yang lalu, saya ini orang yang tidak telatenan ya, tapi Tuhan beri saya beban pelayanan anak. Saya lihat domba kecil-kecil banyak sekali. Padahal saya nggak terlalu suka anak. Ada orang yang kalau lihat anak itu seneng banget begitu ya. Saya nggak. Saya sayang hanya anak saya sendiri. Saya kalau lihat anak nakal, pengen tak jiwit, pengen tak lempar ke pulau Patmos, saudara. Tapi Tuhan beri beban itu. Karena saya mengasihi Tuhan, saya ingin cari perkenanan Tuhan. Saya melangkah, walaupun saya tidak punya modal. Kenapa saya katakan tidak punya modal? Saya ini orang yang paling tidak kreatif.
Dulu waktu SMA saya masuk IPA, kalau suruh gambar, semua gambar saya enggak. Kenapa? Otak saya nggak ada isinya. Saudara nggak bisa bayangin mau bikin rumah kayak apa. Tapi di tengah perjalanan saya lihat gambar teman-teman saya rangkum, saudara. Saya lihat gambar atap teman saya lihat gambar pagar teman saya lihat gambar rumah teman saya rangkai jadi satu, akhirnya saya bikin satu rumah hasil contekan dari teman-teman. Tapi saya melangkah, saya terima tantangan Tuhan, saya berkata iya, dan saya lakukan pelayanan anak itu. Dari 6 orang anak sampai ratusan anak. Bukan karena saya hebat, tapi perkenanan Tuhan membuahkan kasih karunia, membuahkan anugerah, membuahkan kemampuan. Apa yang saya tidak miliki Tuhan berikan. Terakhir saya menggembalakan. Jujur saudara, saya tidak ingin jadi gembala. Saya merasa saya tidak punya potongan. Saya ini orangnya kasar, saya tomboy, saya nggak lemah lembut. Saya bisa bayangkan kalau seorang gembala seperti saya, kasihan domba-domba ya. Saya ini orangnya begitu kenceng. Kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau firman Tuhan katakan, saya nggak bisa ubah, saudara. Contoh ya, menghormati orang tua. Kalau itu firman yang ngomong, saya akan berkata kepada semua orang, kepada anak-anak, hukumnya menghormati orang tua. Orang tuamu kurang ajar, orang tuamu tidak adil, orang tuamu brengsek, tetap kau harus menghormati. Saya orangnya seperti itu. Saya tahu saya tidak cocok. Biasanya gembala kan sabar ya, oh ya tidak apa-apa, begitu. Sampai nanti dia bisa sendiri menghormati orang tua. Saya nggak bisa begitu. Karena itu saya selalu berkata tidak untuk panggilan Tuhan. Beberapa orang hamba Tuhan menubuati saya selalu berkata, enggak Tuhan, aku enggak cocok. Jangankan jahitan, potongan aja enggak ada, saudara. Tapi karena yang saya kejar dalam hidup ini perkenanan Tuhan. Suatu hari dalam fellowship, seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Dia berkata, sampai berapa lama aku menunggu kamu? Saya tidak bisa tahan air mata saya. Saya menangis dan berkata, ini aku Tuhan, pakai dan utuslah aku. Aku tahu aku tidak cocok. Aku tahu aku tidak mampu. Tapi aku mau mengejar perkenananmu. Aku berkenan di hatimu. Dan akhirnya saya melangkah. Saya mengembalakan jemaat Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tahun itu saya mendapat apa yang pernah kami doakan selama bertahun-tahun. Dulu kami pernah merindukan untuk kami pergi ke Israel. Kami berdoa, Tuhan, satu kali saja. Di tahun itu Tuhan bawa kami suami istri pergi ke Israel. Tidak hanya satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Berkali-kali Tuhan bawa. Dari negara yang satu ke negara yang lain. Dia beri semua apa yang dicari orang, apa yang dikejar orang. Saya tidak cari itu. Saya tidak pernah kejar itu. Saya mengejar perkenanan Tuhan. Saya mengasihi
mengasihi Tuhan. Dan sebentar saya naikkan sebuah pujian. Pujian ini ungkapan hati saya, di mana saya selalu berusaha menyelaraskan kehendak saya dengan kehendak Tuhan. Saya lakukan bukan apa yang saya suka, saya lakukan apa yang Tuhan suka dan Tuhan mau. Dan hari ini saya melihat pemeliharaan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup ini tanpa kami mengejarnya. Dia memberikannya kepada kami. Malam hari ini saya ingin mengajak jemaat semua, ayo kejar perkenanan Tuhan. Ayo bangun keintiman bersama Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kiranya Yesus, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saya yakin kita menyadari terlalu banyak apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dia menolong kita, melepaskan kita, memberi kelegaan. Dia berikan mujizatnya. Tapi begitu mudahnya kita meninggalkan Tuhan. Malam hari ini mari bangun keintiman di dalam Tuhan. Kau tidak perlu kejar yang materi. Kau tidak perlu kejar ambisimu, keinginanmu. Tetapi Tuhan akan memberikan kepadamu semuanya. Berikan cintamu hanya kepada Tuhan. Kami yang mulai jauh dari Tuhan, malam hari ini kami berdoa, tarik kami mendekat kepadamu Tuhan. Kami berikan, kami persembahkan seluruh
seluruh jiwa dan roh kami kepadamu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hatimu dan menjawab panggilanmu. Ini kami Tuhan, pakai kami. Mampukan kami menyenangkan hatimu. Taruh cintamu di dalam hati kami supaya kami mampu mencintai dan mengasihimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga. Pegang dan gandeng kami Tuhan. Mampukan kami terus ada di dalam jalan-Mu dan rencana-Mu, sampai seluruh janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Karena itu sebelum kami tinggal selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.